seperti ini alatnya cukup kecil, cukup simpel. Ini kerjanya di DC, daya 5 volt sampai kita naikkan sampai menuju tegangan yang kita inginkan ya sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat ya semuanya, kita berjumpa lagi di DS Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat sebuah cas aki dari cas HP ya. Dikarenakan cas HP ini bertegangan 5 volt. Tegangannya terlihat di sini, outputnya adalah 5 volt. Jadi kalau untuk mensuplai aki yang tegangannya adalah 12 volt atau tegangan full adalah 13,8 volt itu maka nggak akan mungkin ya. Jadi bagaimana nanti cara pembuatannya? Di sini saya siapkan sebuah kit ini saya beli online. Ini namanya adalah step up maksudnya step up DC. Ini bisa untuk menambah tegangan voltase, maksudnya menambah voltase dari mulai daya yang masuk. Jadi nanti yang masuk dari adaptornya tadi adalah 5 volt, daya masuk 5 volt sampai menuju tegangan yang kita inginkan. Alat ini bisa menaikkan tegangan ya, namanya adalah step up. Kalau yang step down itu kan untuk menurunkan tegangan, kalau ini adalah step up, jadi ini untuk menaikkan tegangan DC. Baik sobat, langsung saja kita buka paketannya. Kita gunakan gunting dan kita buka saja. Oke, ini sudah terbuka dan mari kita lihat isinya. Nah, seperti ini alatnya cukup kecil, cukup simpel. Ini kerjanya di DC dan di sini ada beberapa rangkaian. Ada ini seperti IC, ini mungkin resistor, ini dioda. Ini ada gulungannya. Ini ada di sini adalah untuk pengatur tegangan. Di sini terlihat seperti trimmer ya, tapi ini adalah untuk mengatur tegangan. Dari mulai daya tegangan rendah 5 volt atau daya berapapun yang kita gunakan, daya 5 volt sampai kita naikkan sampai menuju tegangan yang kita inginkan ya sobat. Baik, untuk alat-alatnya nanti kita, karena ini project kita kali ini adalah untuk membuat cas aki ya, cas aki yang aki 12 volt ya. Jadi nanti hal yang kita perlukan adalah ini penjepit aki, pencapit buaya maksudnya, pencapit buaya yang kecil saja ini nanti karena kita uji cobanya di kecil 12 volt ya, yang 6 ampere atau 12 atau 5 atau 6 ampere, aki motor seperti aki motor itu ya. Ini beberapa tol yang kita butuhkan, dan nanti kita juga perlukan solder untuk menyolder di sini, timah tenol juga, mungkin ada ya beberapa tol yang kita butuhkan nanti, keperluan saja jika kita butuhkan. Baik sobat, untuk langkah pertama kita nanti akan mengupas kabelnya dulu. Nanti kita pasangkan di sini ya, di capit buaya ini. Nanti kita pasangkan, kemudian kita solderkan ke sini dan nanti kita tes. Oh ya, nanti saya perlukan multitester juga untuk mengetes tegangan outputnya. Baik, kita mulai merangkai dulu. Kita rangkai dulu kabel ini ke capit buaya dulu ya. Ya, ini kok yang belaji ki sapa to? Ya, ini kok yang belaji. Itu yang belaji ya. Oke, nanti kita pasangnya seperti ini saja, atau mungkin bisa disolder. Saya cukup pasangkan seperti ini saja, seperti ini saja ya. Bisa juga disolder supaya lebih kuat. Saya pakai yang simpel saja seperti ini sudah cukup ya. Mumet ya yang rajin. Oke, ini untuk model capit buayanya sudah kita pasang, sudah terpasang seperti ini. Nanti yang hitam ini untuk bagian min, yang plus untuk yang hitam adalah min, yang merah adalah untuk plus ya. Kalau di dunia elektronik itu seperti ini. Jadi untuk merah plus dan hitam min. Beda kalau di dunia listrik PLN itu beda. Kalau hitam itu adalah plus, kalau yang merah adalah min. Jadi ya sebaliknya ya. Jadi kalau elektronik dan kelistrikan itu sedikit berbeda untuk pewarnaan kabel. Oke, selanjutnya nanti kita akan pasang di outnya ini. Outnya di sini ya. Kita siapkan soldernya dan kita panaskan, kemudian kita kasih tenol dulu ya untuk kabelnya ya, supaya mudah. Oke, caranya seperti ini. Kita kasih dulu tenol di bagian kedua kabel ini, dua-duanya kita kasih tenol dulu, tenol atau timah. Setelah dikasih tenol, kemudian kita potong dulu supaya pendek, supaya nggak kepanjangan, nanti gampang putus kalau kepanjangan. Selanjutnya pada bagian sini kita kasih timah juga. Ini sama saja ya, dari depan atau dari belakang sama saja. Nanti saya pasang dari belakang saja supaya tidak terlalu mengganggu. Untuk warna hitam adalah min. Ini warna hitam kabelnya adalah coklat. Ini untuk minnya di sini ya.
jadi nanti jangan sampai terbalik. Jadi kalau kita menelitinya itu gampang. Untuk cabit bahaya yang merah adalah plus dan cabit bahaya yang hitam adalah min, jadi mudah nanti kalau kita mengecas aki ya. Di sini saya sudah siapkan untuk multitesternya, kita putar knob-nya menuju ke volt ya, volt. Ini kita pakai dulu untuk volt yang 20 volt, maksimal 20 volt. Nah, untuk ini kita colokan dulu ke listrik ya, ini ke sana kita colokan dulu ke sini, dan ini kabelnya kita masukkan, kita tancapkan di sini, plug seperti ini ya. Oke, untuk langkah pertama nanti kita akan tes dulu untuk inputnya ini apakah sudah benar masuk atau belum. Oke, langsung saja kita cek dulu untuk inputnya ini apakah sudah terinput dengan bagus, benar 5 volt atau lebih besar. Kita cek dulu. Ini kan sama saja, ini kan inputnya ini sama saja. Nah, terlihat di sana adalah 5,19. Aduh, berarti tes saya ini bermasalah. Harusnya 50 harusnya 5,19, 5,2 volt. Ini charger bahaya ini. Oke, dan kita nanti perlukan obeng yang ini, obeng kecil, min kecil ya. Obeng yang kecil seperti ini berfungsi nanti fungsinya nanti untuk apa ya, memutar pengatur tegangannya ya. Nah, ini tadi sudah terkonek, ini dari sini, nah ini ya kan, dari sini menuju ke sini, dan tadi dicek, saya cek tadi 5 volt ya. Maaf ya, ini sedikit ribet ini tempatnya. Oke, kita persiapkan untuk obengnya, dan ini cabit buaya yang hitam kita kasih ke hitam, ke negatif, dan yang plus yang merah tadi kita taruh di merah juga positif. Jadi seperti ini ya, ini untuk mengecek voltase dari ini. Nah, ini terlihat 5,17. Ini masih daya maksimal dari ini, dari charger HP ini, dayanya aslinya, masih daya aslinya, belum saya naikkan untuk ini ya. Coba kita putar dulu untuk ini, kita putar apakah di sana naik, kita lihat, kita cek, kita putar terus, ini masih belum bisa. Kita putar, nah ini udah naik ya, 56, 58. Ini dalam posisi 20 volt ya sobat ya, masih dalam posisi 20 volt ya. Kita putar lagi, naik 6, 63. Terus kita putar terus, pelan-pelan saja. Masih bisa, 9, 10, 11, 12, 13, naik. Ini 13 bisa. 13,8. Nanti yang kita butuhkan untuk mencarger sebuah aki motor atau aki yang lain-lain ya sejenisnya, itu adalah 3,8 volt ya, karena daya maksimal aki untuk charger penuh itu adalah 13,8. Baik, kita cek lagi apakah bisa untuk mengecas aki yang 24 volt. Kita naikkan lagi, kita putar ke kanan lagi searah jarum jam, apakah bisa naik, terus naik sampai 19. Aduh, ini 20 volt ini. Nah, ini sudah saya naikkan ke 200 volt, karena daya maksimal ini kan 20 volt ya. Jadi kalau nanti mentok 20 ini nggak akan bisa, LCD nya nggak akan bisa. Oke, ini sudah 20,6. Kita putar lagi, 23, 24, 25, 26, 27. Oke, ini mentoknya di 27 volt sobat, mentok di 27. Ini sudah saya putar, nggak bisa. Nah, ini sudah mentok ya, 27 volt. Jadi ini untuk daya maksimal outputnya adalah di angka 27 volt, nggak bisa naik lagi. Jadi ini masih bisa untuk mengecas aki yang besar ya, yang 24 volt ya, yang tegangan 24 volt maksudnya, bukan yang besar, yang bertegangan 24 volt masih bisa. Karena tegangan maksimal aki yang 24 itu kalau nggak salah berapa, 25, berapa sekian gitu ya, saya kurang begitu paham untuk aki yang 24 volt. Oke, nanti yang kita butuhkan adalah angka 13,8 volt. Oke, kita putar kembali ke 20, misalnya sulit sekali di atas itu ngepasnya wangel. Oke, 13,3, 34, 5, 7, 8. Nah, di sini 13,8 volt ya. Jadi nanti yang kita perlukan adalah tegangan 13,8 volt atau 13,9 mungkin nggak masalah. Di sini ya, nanti tegangannya di sini nanti ya. Oke sobat, ini untuk charger yang 5 volt, output 5 volt, nanti bisa untuk mengecas aki yang bertegangan 12 volt. Oke, seperti itu sobat ya. Nanti kita cek
Untuk ampere-nya ini coba saya cabut. Nah itu turun kan. Nah ini tegangannya 5 volt sobat, 5 volt kan, standar cas itu kan 5 volt. Kita tancapkan lagi ya kan. Coba saya ganti cas dulu ya. Oke, di sini saya akan ganti cas. Ini casnya itu 3 ampere kalau nggak salah, maksudnya 3 ampere atau berapa sih, nggak paham saya. Oke, saya tancapkan. Kemudian di sini juga saya tancapkan. Nah, lihat 13,92 volt ya. Saya cabut. Nah, seperti itu ya. Oke, untuk langkah selanjutnya nanti kita akan mengetes untuk ampernya, berapa ampere yang keluar. Untuk cara pengetesannya seperti ini sobat ya. Ini nanti sebelumnya kita pindahkan dulu ya. Untuk bagian yang merah ini kita pindahkan di sini, di bagian 10 ampere untuk pengetesan 10 ampere ini. Kemudian knopnya ini kita putar ke angka 10 ampere seperti ini ya. Kemudian kita tinggal pasangkan ini kan sudah kepasang ya. Tinggal kita pasangkan yang ini. Untuk charger yang quick charger ini ada 2,5 ya. Ini 2,5 ampere, sekitar 2,5 ampere, karena ini ada outputnya 3 ampere. Ini mampu mensupply 2,5. Coba kita ganti dulu untuk menggunakan cas yang ini 2 ampere. Nanti mampu berapa ampere ya, kita cek. Oke, kita akan cek mampu berapa ampere. Kalau pakai ini cuma 0,9, 0,8 ampere, 0,9, nggak ada 1 ampere ini nggak ada 1 ampere, outputnya ini nggak ada 1 ampere kalau pakai cas ini ya. Oke, langsung saja kita tes. Besok saja saya tesnya ya, karena ini waktunya malam. Besok siang saja saya tes untuk mau cas lagi. Oke, lanjut ke hari esok.